Pemirsa, ex-anggota Polri AKBP Achirudin Hasibuan kembali menjadi sorotan setelah diketahui memiliki rekening hingga puluhan miliar rupiah. Tidak hanya itu, Achirudin juga kerap memamerkan harta kekayaan di media sosial, mulai dari rumah mewah, motor Harley, hingga mobil Jeep. Lantas dari mana saja sumber kekayaan AKBP Achirudin? Kami akan membahas bersama pegiat anti korupsi, yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Anggi. Ya, Mas Tama, akhir-akhir ini kembali jadi perbincangan seorang pejabat, begitu ya, anggota polisi, levelnya masih AKBP, sudah punya Robicon, sudah punya mobil Jeep dan lain sebagainya. Ini kalau Mas Tama sendiri melihatnya sebetulnya wajar nggak sih, Mas, untuk polisi dengan pangkat Melati 2 AKBP begitu memiliki harta seperti ini, Mas? Betul, yang punya ruang dan kewenangan untuk menentukan wajar kewajaran KPK. Makanya kemudian LHKPN-nya sedang dicek. Artinya kesesuaian antara harta yang kemudian dia miliki, profil yang dia laporkan, dan yang pada faktanya dimiliki, ini kan juga ada yang nggak sesuai. Artinya ketika ada pemblokiran rekening sampai puluhan miliar, itu kan juga akan coba dicek. Kok lapornya cuma 400-an juta, ya bahkan 2011, 2021 itu kalau dilihat dari pemberitaan, itu kan juga laporannya sama aja. Nggak ada pertambahan maupun nggak ada pengurangan. Padahal pada faktanya sampai ada pemblokiran rekening puluhan miliar. Itu kan berarti sesuatu yang dianggap tidak wajar. Makanya kemudian ada tindakan dari penegak hukum yang sampai berani melakukan blokir rekening. Meskipun banyak sekali pembelaan kalau udah menyangkut dengan LHKPN dan harta kekayaan ini ngaku-ngakunya ini adalah warisan gitu. Nah ini kalau Mas Tama melihatnya gimana nih, Mas? Semuanya warisan kalau udah mulai pemeriksaan LHKPN tidak wajar. Ya, makanya itu kan dikatakan sebagai sebuah hak ya. Silahkan aja sampaikan ini warisan, tapi kan mekanisme pengecekan. Apalagi kalau nanti dia udah masuk ke ranah suspicious transaction, kemudian ada laporan yang mencurigakan dari PPATK dan lain-lain, maka mekanisme verifikasinya berjalan. Pengakuan dia sebagai warisan tentu harus dibuktikan. Pertama, kapan warisnya, bagaimana mekanisme penyampaian waris tersebut, apakah dalam bentuk aset, apakah liquid, apakah seperti apa. Nah itu akan jadi mekanisme tracing yang dilakukan oleh penegak hukum ya, karena kan KPK akan melakukan pengecekan. Jadi memang kita juga belum bisa memberikan penilaian bahwa ini uangnya uang nggak benar, belum bisa sampai di sana, karena kan kita juga hargai juga proses yang berjalan. Nah dalam mekanisme transaksi mencurigakan itu kan juga dikenal ada yang namanya prinsip shifting burden of proof gitu ya. Jadi ada pergeseran beban pembuktian, makanya verifikasi dilakukan kan. Oh hartanya dari mana? Kok ini ada sampai puluhan miliar, sedangkan lapor cuma segini. Oh ini waris, kan dicek dari mana warisnya, kapan itu diberikan, apakah itu lewat transaksi perbankan, apakah itu dijual dan lain-lain. Nah ini yang kemudian akan jadi ranahnya KPK, termasuk mengklarifikasi informasi dari PPATK. Demikian, Anggi. Sebenarnya kalau Mas Tama melihatnya untuk Polri sendiri ada kewajiban yang mengharuskan anggotanya melaporkan LHKPN atau sebetulnya nggak perlu dilaporkan sih, Mas, alias tidak terlalu diwajibkan seperti pejabat-pejabat negara yang lain? LHKPN itu kan sebetulnya diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Presiden KKN tahun 99. Nah di undang-undang tersebut itu dijelaskan yang namanya penyelenggara negara itu siapa, yang namanya orang yang punya wajib LHKPN itu siapa, penyidik atau penegak hukum itu punya kewajiban untuk melaporkan. Sama seperti komisaris BUMN, direktur BUMN, pejabat lain misalnya seperti menteri, kepala daerah. Nah itu secara nomenklatur semua disebut di sana. Jadi orang-orang yang punya jabatan sebagai penyidik itu juga punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN. Nah jadi kalau dia nggak lapor tentu ada konsekuensinya. Kalau dia lapor nggak tepat pun juga tentu ada konsekuensi secara hukum. Meskipun AKBP Achirudin ini sudah dipecat dari Polri, masih berhak KPK untuk mengusut harta kekayaannya, Mas? Nah ini yang kemudian akan jadi pembicaraan selanjutnya. Pertama kita juga harus lihat kan, yang di dalam konteks ini kan sudah dipecat ya, artinya memang hubungan sebagai seorang penyidik kan sudah nggak lagi, bahkan sudah di PTDH-kan kan. Artinya dia sudah bukan lagi seorang penyelenggara negara yang memang juga pasti akan jadi pertanyaan. Makanya kemudian kita juga harus dengarkan juga penjelasan dari KPK.
tujuan pemeriksaannya untuk apa? Apakah misalnya ada predikat crime-nya atau kejahatan asalnya soal penganiayaan? Karena kan nggak nyambung nih, penganiayaan yang melakukan adalah diduga anaknya. Kemudian dia juga terseret-seret karena ada di situ, kemudian membiarkan dan lain-lain. Apakah itu kemudian yang jadi judul, yang jadi dasar untuk pemeriksaan LHKPN? Atau ini juga berasal dari laporan PPATK. Ketika PPATK melaporkan transaksi mencurigakan, sampai ada berani blokir rekening, gitu kan berarti itu ada sesuatu yang memang harus diklarifikasi. Jadi itu yang kemudian memang perlu kita dengarkan juga, karena kita belum mendengar juga dari PPATK misalnya apa yang menjadi subjek pemeriksaannya. KPK pun juga apakah dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara, ataukah misalnya ada terkait permintaan atau by request karena ada perkara pidana lainnya yang sedang berjalan. Nah itu yang kita nggak tahu. Makanya kemudian kita masih menunggu semua informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang berwenang. Oke, baik Mas Tama, kita tahan dulu sebentar karena kita akan ke KPK dulu untuk mengetahui bagaimana atau kapan jadwal pemeriksaan terhadap AKBP Achiruddin pemirsa. Dan saat ini kita akan langsung memperbarui informasinya bersama rekan saya Rian Rahman di Gedung Merah Putih KPK. Rian, apakah sudah ada tanda-tanda kehadiran AKBP Achiruddin di KPK? Baik Anggi dan pemirsa yang ada di rumah, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kabag Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara maksud kami, yakni AKBP Achiruddin Hasibuan. Pemeriksaan tersebut terkait laporan harta kekayaan yang dimiliki oleh perwira polisi tersebut. Hingga sore saat ini juga AKBP Achiruddin Hasibuan maksud kami belum ada tanda-tanda kedatangannya untuk diperiksa oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah menjadwalkan atau melayangkan surat pemanggilan terhadap AKBP Achiruddin Hasibuan ini untuk diperiksa. Selain itu juga sebelumnya AKBP Achiruddin Hasibuan ini menuai kontroversi ataupun viral di media sosial terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anaknya yakni Aditya Hasibuan. Kontroversi tersebut juga menuai kecaman yakni harta kekayaan yang dimiliki oleh Achiruddin Hasibuan tidak sesuai yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir. Sekian Anggi. Baik, terima kasih Rian untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, Mas Tama kembali melanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah sempat dibahas bahwa kita masih harus memperhatikan seperti apa nantinya subjek pemeriksaan terhadap AKBP Hasibuan ini maksud kami. Dan tadi juga di KPK sendiri disampaikan oleh rekan kami bahwa proses pemeriksaan masih akan diberitahukan lebih lanjut kapan. Mas Tama, ini kan ada informasi ya, kalau tadi Mas Tama juga sempat menyampaikan ini macam-macam nih, ada penganiayaan dan terus tadi juga si sosok pelaku AKBP ini juga menerima uang begitu ya dari perusahaan. Nah ini kalau Mas Tama melihatnya gimana sih Mas kalau polisi diminta oleh perusahaan mengamankan sesuatu dan kemudian ada upahnya. Sebenarnya apakah memang ada sistematikanya? Karena kan memang kita tahu bahwa polisi menjaga objek vital begitu Mas. Ya tentu kan kita juga harus melihat itu secara proporsional ya dalam konteks penyelenggara negara. Sebetulnya kan memang tidak boleh ada penerimaan ya. Kalau memang ada penerimaan ya maka memang harus lapor gratifikasi kan gitu kira-kira. Jadi makanya kemudian di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ketika ada penerimaan tidak kemudian serta-merta dia harus langsung dibilang sebagai oh ini suap. Nah ini kan enggak. Jadi ada yang namanya gratifikasi. Nah gratifikasi itu ada yang boleh, ada yang enggak. Nah yang nggak boleh itu kalau kemudian dia menuju atau masuk ke ranah suap. Nah itu yang nggak boleh. Nah kalau dalam konteks ini nggak ada bicara soal suap, ini hanya murni misalnya bicara soal operasional, saya rasa memang masih perlu ada penilaian. Tapi tidak bisa kemudian langsung serta-merta itu dibilang sebagai sebuah suap atau yang lain-lainnya. Jadi memang dalam konteks itu masih harus dilihat lagi tadi. Untuk bagian apanya, apakah misalnya operasional, makan dan lain-lain atau yang seperti apa itu yang kemudian memang
perlu harus kita lihat lagi substansinya. Dan dalam hal ini Mas Tama, kalau ini sudah mulai ramai di media sosial terkait dengan rekening gendut yang tadi juga kita bahas mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan, meskipun kita belum tahu ya ini apakah suap atau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya dalam rangka ini, sebenarnya kalau dari pengalaman Mas Tama sendiri begitu, sebetulnya mereka ini menerima karena ada intimidasi atau karena apa Mas biasanya? Iya, makanya yang saya katakan tadi ya, dalam konteks penerimaan itu semua memang harus melaporkan. Makanya ada yang namanya pasal gratifikasi. Gratifikasi itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Misalnya seorang negara bikin selamatan karena ada pernikahan anaknya, dapat kemudian kado, itu kan sesuatu yang dianggap gratifikasi, tapi itu boleh. Nah, yang nggak boleh yang gimana? Kalau memang ternyata ketika ada pemberian tersebut, itu ada berhubungan sama kewenangannya untuk berbuat atau nggak berbuat sesuatu. Jadi di kepalanya pemberi itu ada niat, oh ya dia nih biar perkara saya gagal, udah deh kita kasih aja. Tapi nggak ada ngomongin soal suap ya, tapi dia di kepalanya ada pandangan demikian, maka itu kemudian dianggap sebagai gratifikasi yang nggak boleh gitu. Nah sekarang kembali ke dalam konteksnya, kalau kemudian perusahaan tersebut misalnya pemberian dalam bentuk apa, untuk urusan apa, nah jadi itu bisa dianggap sebagai yang namanya gratifikasi. Cuma untuk bisa bilang itu gratifikasi yang boleh atau nggak boleh, itu harus KPK yang verifikasi. Contoh sederhana, misalnya perkaranya Pak Jokowi dulu pernah dapat gitar bass dari Metallica kan juga sama. Metallica apa urusannya ngasih gitar bass ke Pak Jokowi? Tapi pada saat itu Pak Jokowi kasih ke KPK. Ini boleh nggak saya terima bass gitarnya ini? Nah, karena KPK bilang itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena Metallica akan konser di Jakarta dan Pak Jokowi adalah seorang gubernur pada waktu itu. Ya. Ya, makanya kemudian ada konflik kepentingan. Nah, itu yang perlu dilihat tadi. Penerimaan tersebut itu ada konflik kepentingannya atau enggak. Makanya tetap kewajibannya adalah melaporkan gratifikasi tersebut dan dicatatkan oleh KPK sehingga bisa dinilai nanti suruh kembalikan atau sudah dinikmati. Nah itu ada di situ sebetulnya. Dan karena kita kan belum tahu ya. Betul. Perusahaannya siapa, terkait dengan yang mana, kita juga belum bisa mendahului sebelum ada pemeriksaan dari penyidik, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya memang masih belum bisa dipastikan bahwa rekening gendut ini karena ada praktek KKN atau lain sebagainya sampai nanti di penyidik mengungkapkan secara ofisial begitu ya. Dan sebetulnya AKBP Hasibuan ini sendiri, Mas Tama, memang tidak punya waktu melaporkankah atau memang sengaja untuk menyembunyikan kalau menurut Mas Tama? Ya, kalau dalam teknis ya, dalam aturan dan ketentuan itu kan memang dia ada waktu 30 hari sebelum pemberian tersebut dianggap menjadi suap, maka ada batas waktu 30 hari untuk melaporkan. Nah, kalau dalam 30 hari nggak melaporkan, nah maka itu kemudian bisa dianggap sebagai suap kalau itu ada hubungan dengan jabatan. Nah, ini yang kemudian perlu lihat ya. Jadi apa hubungannya? Adakah hubungannya sama jabatan? Tapi secara esensi, apapun penerimaannya, maka dia wajib melaporkan. Itu kata kuncinya sebetulnya. Ya, dianggap sudah paham ya Mas Tama. Yang terakhir, Mas Tama, akhir-akhir ini kan kita sering dengar ya Mas Tama, begitu ada kasus LHKPN baru diperiksa gitu kan. Apakah selalu nih, begitu ada kasus pejabat baru diperiksa LHKPN? Sebenarnya nih Mas Tama, aturannya gimana sih Mas? Sistematika pengecekan LHKPN? Ini menurut saya ini masukan yang sebetulnya sangat penting buat KPK. Jadi jangan sampai ketika dia viral dulu, kemudian baru diperiksa. Ini kan menjadi kecenderungan ya. Hampir di semua perkara itu demikian. Padahal database itu kan dari tahun 2011 diperbaharui sampai tahun 2022. Artinya nggak mungkin kalau kemudian KPK tidak mengetahuinya. Nah itu yang kemudian jadi masalah buat KPK. Jadi kita berharap KPK juga bisa lebih serius untuk menangani semua LHKPN yang masuk, yang memang jumlahnya banyak sekali. Mungkin ratusan ribu yang masuk ke KPK. Nah maka dari itu KPK juga harus punya sistem sendiri di internal. Dia harus punya red alert gitu ya, begitu ada yang nggak sesuai, tiba-tiba ini nggak lapor, itu harus kemudian menjadi objek pemeriksaan di internal dalam konteks pencegahan. Jadi jangan sampai udah jadi perkara, ramai di muka publik, PPTK ngerespon, baru dibuka lagi dokumen, oh ternyata nggak sesuai ya, ternyata begini ya. Jadi kita berharap nggak nunggu viral dulu, baru diperiksa. Jadi KPK juga bisa lebih maksimal dalam upaya untuk mendeteksi apabila ada kejahatan ataupun hanya semata-mata untuk pencegahan. Baik, terima kasih Mas Tama untuk informasi dan juga insight-nya. Selamat sore Mas Tama, terima kasih untuk waktunya Mas. Selamat sore.